Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semua. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai vaksinasi COVID-19 pada ibu hamil. Jadi berdasarkan data dari covid19.go.id, di sini diketahui bahwa Perkumpulan Obstetri dan juga Ginekologi Indonesia atau POGI itu mencatat sebanyak 536 ibu hamil dinyatakan positif COVID-19 selama setahun terakhir. Nah, dari jumlah tersebut yaitu 536 tadi, itu 3%-nya diantaranya meninggal dunia dan 9,5% masuk kategori orang tanpa gejala atau OTG. Lalu juga 4,5% dari total jumlah ibu hamil yang terkonfirmasi positif tersebut membutuhkan perawatan di ICU atau harus dipantau lebih ketat begitu. Lalu apa itu vaksin dan juga mengapa dilakukan vaksinasi? Jadi kalau vaksinasi ini adalah proses di dalam tubuh di mana seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Nah, seperti kita ketahui bahwa dengan melakukan vaksinasi COVID-19 maka itu akan membuat gejala berat itu akan jarang terjadi begitu. Kemungkinan kalau kita terinfeksi maka akan mengalami gejala ringan maupun sedang. Lalu bagaimana vaksin ini bekerja? Jadi vaksin ini bekerja, jadi dalam tubuh kita ini ada suatu antibodi dan juga dari patogen atau virus itu ada antigen. Jadi antigen itu yang dibawa oleh patogen akan masuk ke dalam tubuh. Nah, jikalau antigennya itu berbentuk runcing, maka antibodi kita juga akan membentuk seperti itu. Nah, jadi kekebalannya spesifik seperti ini ada pada chickenpox, maka bentuk seperti tanda tambah, maka di antibodi kita juga akan membentuk seperti itu. Nah, bagaimana kalau dia patogen yang baru gitu, patogen yang sebelumnya dalam tubuh kita itu belum kenal, belum ada antibodi yang khusus untuk patogen tersebut. Maka saat masuk ke tubuh kita, patogen atau penyakit baru membawa antigen baru. Nah, tubuh kita perlu membuat antibodi spesifik juga untuk setiap antigen baru yang dapat menempel pada antigen dan mengalahkan patogennya. Jadi dengan kita memvaksinasi maka kita akan memasukkan virus agar dikenali oleh tubuh dan membentuk antibodi. Di sini kita menggunakan dengan virus yang lemah agar nanti ketika ada virus atau patogen yang kuat, kita sudah ada antibodi yang spesifik untuk patogen tersebut begitu. Nah, vaksin pada ibu hamil. Sebelumnya, mengapa dilakukan vaksin pada ibu hamil? Di sini juga berdasarkan rekomendasi dari POGI tadi. Di sini juga menimbang bahwa peningkatan angka COVID dan juga melonjaknya ibu hamil, seperti yang didata di awal tadi, melonjaknya ibu hamil dengan COVID-19. Maka dikeluarkanlah rekomendasi untuk dilakukan vaksinasi pada ibu hamil. Dan juga di sini juga berdasarkan surat edaran atau persetujuan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengenai vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil dan juga penyesuaian screening atau pendeteksian dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Lalu sebetulnya pada ibu-ibu hamil yang seperti apa yang disarankan untuk dilakukan vaksin ini? Pertama, itu adalah ibu hamil dengan risiko tinggi. Ibu hamil dengan risiko tinggi ini adalah ibu hamil yang berusia itu lebih dari 35 tahun, yang juga mengalami obesitas atau kegemukan. Ini bisa kita ketahui dengan pemeriksaan IMT atau pemeriksaan tinggi badan dan juga berat badan, untuk mengetahui apakah kita dalam kategori obesitas atau tidak. Dan yang memiliki komorbid seperti diabetes, penyakit gula dan juga hipertensi atau tekanan darah tinggi. Lalu bagaimana dengan ibu-ibu yang risiko rendah? Nah, ibu-ibu yang risiko rendah juga dilakukan vaksinasi, tetapi di sini memang ibu hamil itu memilih untuk divaksin begitu setelah konseling dengan tenaga medis. Jadi kalau vaksinasi pada ibu hamil itu adalah vaksinasi yang dilakukan pada ibu hamil dengan usia kehamilan lebih dari 12 minggu. Dan yang paling lambatnya itu
pada usia kehamilan 33 minggu. Jadi yang divaksin itu adalah dalam rentang 12 hingga 33 minggu. Lalu sebelum melakukan vaksinasi tentu ada pemeriksaan kesehatan atau screening. Nah, pada screening ini untuk ibu hamil itu khusus begitu, yang tidak seperti dewasa umumnya ataupun pada remaja begitu. Ada form khusus. Dari form ini apa saja yang dapat kita ketahui. Jadi kalau kita melihat dari form screening tersebut, ada hal-hal yang dapat kita ketahui mengenai screening vaksinasi COVID-19. Yang pertama, jika suhu ibu itu lebih dari 37,5 derajat Celcius atau di atas normal, itu vaksinasi akan ditunda sampai suhu ibu kembali normal. Lalu jika menyangkut tekanan darah, jikalau suhu ibu itu di atas 140 sampai 90 mm Hg atau hipertensi, maka pengukuran diulang 5 sampai 10 menit kemudian. Nah, jikalau setelah diulang masih tetap tinggi dan juga atau terdapat keluhan dan juga tanda-tanda preeklamsi atau tekanan darah tinggi pada masa kehamilan lainnya seperti kaki bengkak, sakit kepala, nyeri ulu hati, pandangan kabur, maka vaksinasi ditunda dan dirujuk ke rumah sakit. Lalu, selain yang kita tahu tadi adalah mengenai suhu dan juga tekanan darah, jikalau kehamilan ibu kurang dari 12 minggu, seperti kita katakan tadi, rentangnya 12 sampai 30 minggu, maka vaksinasi itu akan ditunda terlebih dahulu. Nah, dan jikalau kita juga memiliki riwayat alergi berat seperti sesak nafas, urtikari, bengkak, lalu urtikaria seperti kita kenal itu Kandigato, seluruh badan atau reaksi berat lainnya, maka vaksinasi ditunda atau dirujuk ke rumah sakit, serta tidak dianjurkan untuk vaksinasi kedua. Jadi dihentikan di vaksinasi satu ini juga tidak dilakukan, vaksinasi kedua juga tidak dilakukan. Lalu jikalau ibu tersebut memiliki penyakit penyerta seperti jantung, diabetes mellitus atau penyakit gula, asma, penyakit paru, HIV, lalu hipertiroid atau hipotiroid, penyakit ginjal kronik, dan juga penyakit hati yang tidak terkontrol dan terdapat komplikasi, maka vaksin tidak dapat diberikan. Jikalau ibu mempunyai penyakit autoimun, autoimun adalah penyakit yang itu berdasarkan kekebalan tubuh. Biasanya itu tubuh itu salah untuk mengenali atau misalnya sudah masuk ke dalam tubuh setelah virus mati, tapi masih juga tetap aktif begitu, masih juga memakan tubuh sendiri begitu, atau menyerang tubuh sendiri. Nah, itu adalah penyakit autoimun begitu. Seperti lupus, maka vaksinasi ditunda dan juga dirujuk ke rumah sakit. Untuk penyakit lupus sendiri itu bisa kita lakukan pemeriksaan sendiri atau saluri. Jikalau terdapat tanda ya untuk minimal 4 pertanyaan, ada kemungkinan terkena lupus. Nah, seperti dia ada demam lebih dari 38 Celcius dengan sebab tidak jelas, rasa lelah dan lemah berlebihan, sensitif terhadap sinar matahari, rambut juga rontok, ruam kemerahan berbentuk seperti kupu-kupu, seperti kita lihat ruam malar itu ya, di mukanya seperti bentuk kayak sayap kupu-kupu. Lalu melintang dari pipi ke pipi, ada ruam kemerahan di kulit, ada banyak gejalanya begitu. Jadi apabila terdapat 4 gejala ini atau jawabannya ada 4, maka ada kemungkinan mengalami lupus, tapi tetap dikonsultasikan dengan dokter ataupun puskesmas atau rumah sakit setempat. Nah, jika terdapat ini, maka vaksinasi ditunda dan dirujuk ke rumah sakit. Lalu, jika kita atau ibu hamil sedang mendapat pengobatan untuk gangguan pembekuan darah, kelainan darah, defisiensi imun, dan juga penerima produk darah atau transfusi vaksinasi ditunda dan dirujuk ke rumah sakit. Lalu selanjutnya, jika mendapat pengobatan imunosupresan atau menekan sistem imun, atau sistem imunnya jadinya berkurang begitu ya, seperti obatan kortikosteroid dan juga melakukan kemoterapi pada pasien kanker gitu, maka vaksinasi ditunda dan dirujuk ke rumah sakit.
Nah, obat-obat apa saja contohnya? Obat kortikosteroid itu yang umum diresepkan oleh dokter yaitu triamcinolone acetonide, itu topikal atau dioleskan obatnya. Lalu ada dexamethasone yang diminum, lalu ada mometasone inhalasi melalui pernafasan, lalu ada prednisolon asetat atau injeksi melalui suntikan. Lalu selanjutnya, jikalau sebelumnya ibu hamil pernah terkonfirmasi COVID-19 dan juga sudah baru sembuh begitu ya, maka vaksinasi itu akan ditunda sampai 3 bulan setelah sembuh. Baiklah, itu adalah materi singkat dari saya mengenai vaksinasi COVID-19 pada ibu hamil. Apabila ada salah, saya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.